Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Oktaria Pratiwi, NIM 230101171201025 dari kelompok 5A yang diasisteni oleh. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil praktikum saya ilmu pemulihan ternak. Untuk latar belakangnya sendiri adalah dalam kegiatan produksi ternak terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas serta kuantitas dari hasil produk ternak yang perlu untuk diperhatikan, seperti pengaruh garis keturunan pada ayam petelur terhadap kualitas telur dari anakannya. Tentu saja hal-hal tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha peternakan. Pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan keduanya penting dalam menghasilkan keragaman dalam fenotip yang terlihat pada individu-individu dalam sekelompok hewan. Pengaruh genetik dan lingkungan yang diekspresikan sebagai fenotip merupakan hasil dari perpaduan atau interaksi dari kedua pengaruh tersebut. Seperti itu. Untuk tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak ini adalah agar mahasiswa mampu untuk menghitung rata-rata simaan baku, berat telur, dan indeks bentuk telur atau IBT dengan tujuan agar kita dapat memproduksi produktivitas pada suatu ternak. Untuk manfaatnya sendiri adalah agar mahasiswa mampu menduga angka pewarisan atau heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik antara bobot telur dengan indeks bentuk telur atau IBT, sehingga dapat memproduksi persentase produktivitas pada. Kemudian untuk materi dan metodenya, praktikum ilmu pemulihan ternak ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 pukul 19.00 sampai 00.00 di Desa Kadirejo, Kecamatan Karanom, Kabupaten Klaten. Untuk materinya sendiri yang digunakan dalam praktikum itu meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan berupa handphone, kalkulator, dan alat tulis. Kemudian untuk bahan yang digunakan berupa data bobot telur dan data indeks bentuk telur atau IBT. Untuk metode yang digunakan yaitu dengan menghitung variabel pada data bobot telur dan IBT yang telah disiapkan, kemudian dihitung menggunakan aplikasi MS Excel dan bantuan kalkulator. Hasil perhitungan disajikan pada laporan individu berbentuk MS Word ilmu. Berikut contoh soal yang saya dapatkan dengan yang terdiri dari 5 pejantan, dengan masing-masing pejantan itu mengawini 4 betina, sehingga didapat hasil indeks bentuk telur produksi pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian data bobot telur produksi pertama, kedua, dan ketiga. Untuk data IBT dan bobot telur yang produksi ketiga itu ada yang kosong seperti itu. Berikut rekapitulasi dari data heritabilitas indeks bentuk telur produksi pertama. Dihitung IBT pangkat 2-nya, kemudian dijumlahkan yaitu YI kuadrat, kemudian N titiknya adalah 20, NI-nya 4, S-nya 5, K-nya 4. Kemudian untuk rumus dari faktor koreksi sendiri adalah Y titik-titik kuadrat per N. Untuk rumus jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS yaitu sigma I YI titik kuadrat dibagi dengan NI dikurangi dengan FK. Kemudian untuk jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau yang biasa kita sebut dengan JKW yaitu. Selanjutnya ada derajat bebas antar pejantan yaitu dengan rumus S dikurangi 1. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik dikurangi S. Selanjutnya ada kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS dibagi dengan DBS. Kemudian ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW dibagi dengan DBW. Kemudian ada rumus kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW.
KTHW sama dengan simpangan W atau sama dengan KTW. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS dengan rumus simpangan S sama dengan KTS atau KTS dikurangi KTW dibagi dengan K. Yang terakhir adalah rumus heritabilitas, yaitu 4 dikali simpangan S dibagi dengan simpangan S ditambah dengan simpangan W. Kemudian didapat hasil heritabilitas adalah 1,65, yang artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat A pada keturunan selanjutnya yaitu 65%, seperti itu. Untuk pembuatan daftar sidik ragam sendiri, faktor koreksinya ada. Selanjutnya adalah perhitungan pendugaan nilai repeatabilitas IPT. Untuk perhitungan nilai repeatabilitas IPT yang digunakan adalah data di mana pada betina 1 dan 2 itu merupakan data kosong. Jadi di sini adalah betina 3 dan 4. Kemudian didapat hasil IPT 1 berikut ini, IPT 2 berikut ini, kemudian dikalikan antara IPT 1 dengan IPT 2, seperti itu. Selanjutnya, nilai repeatabilitas ini terbagi dengan 2, yaitu metode antar kelas. Untuk metode antar kelas didapat rumus dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y, kemudian dibagi dengan N, kemudian dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N, dikalikan dengan sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N. Kemudian didapat hasil R sama dengan 0,008356. Dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa selanjutnya adalah ke pembahasan. Untuk pembahasan yaitu heritabilitas adalah suatu sifat pada makhluk hidup yang berada di lingkungan tertentu dan dapat dipengaruhi oleh populasi dari lingkungan tersebut. Menurut Prihandiri 2011 bahwa nilai heritabilitas adalah suatu sifat yang dipengaruhi oleh populasi pada keadaan lingkungan tertentu. Heritabilitas menurut jenis ternak, sifat, populasi, waktu, dan daerah serta beberapa lingkungan dapat menyebabkan ekspresi perbedaan genetik yang lebih besar. Oleh karena itu, hal tersebut dapat memperbesar keseragaman genetik dan heritabilitas. Hal ini didukung oleh pendapat dari Kaswati et al. 2013 yang menyatakan bahwa waktu perhitungan dan populasi yang berbeda akan menyebabkan nilai heritabilitas yang diperoleh karena terjadi perubahan komposisi ternak dan keragaman genetik yang ada di dalam populasi. Kemudian berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa nilai heritabilitas dari indeks bobot telur atau IBT adalah sebesar 1,65 dan nilai heritabilitas dari bobot telur adalah 2,05. Nilai heritabilitas tersebut termasuk dalam nilai yang tinggi dan berdasarkan praktikum ilmu pemulihan ternak yang telah dilakukan, didapat kesimpulan bahwa nilai heritabilitas dan korelasi genetik dipengaruhi oleh nilai indeks bentuk telur yang meliputi panjang dan lebar telur, sedangkan berat telur dipengaruhi oleh nilai bobot telur. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas dan korelasi genetik serta repeatabilitas adalah faktor lingkungan dan faktor genetik. Sekian penjelasan hasil praktikum ilmu pemulihan ternak yang telah saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.